Selamat pagi ibu-ibu sekalian yang ada di tempat ini, juga yang mengikuti melalui live streaming. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam subtema kita, yaitu anak manusia yang tetap bekerja. Minggu yang lalu kita sudah melihat mengenai anak manusia di awan-awan dan bagaimana pekerjaan Kristus ini terus berlangsung juga ketika dia ada di sorga. Nah, mari kita berdoa mohon anugerah Tuhan sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk anugerah Allah yang begitu limpah dengan kebenaran firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami, pencerahan akan setiap bagian-bagian Alkitab untuk kami pahami, bukan saja secara kognitif tetapi di dalam iman kepada Kristus, bahwa Engkau adalah pribadi Allah yang mengasihi kami, Engkau yang telah turun dari sorga untuk menyelamatkan kami, dan naik ke sorga untuk menuntaskan segala karya-Mu, bahkan melanjutkan pekerjaan Tuhan sampai kepada akhir zaman nanti. Kami bersyukur untuk kelengkapan karya Allah bagi kami yang telah kami mengerti melalui Alkitab. Dan biarlah oleh anugerah Roh-Mu yang kudus, kami mengimani firman ini, kami mengimani karya Kristus ini, sehingga kelak ketika kami dipanggil Kristus, kami boleh sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan iman kami di hadapan Tuhan dengan sesungguhnya sebagaimana yang telah Engkau kerjakan kepada kami selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu hari ini lagi ketika kami merenungkan akan karya Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Biarlah Engkau pimpin kami, Engkau beri kami hikmat bijaksana untuk memahaminya, dan lebih daripada itu beri kami iman untuk bersandar total kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu di depan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca 3 teks firman Tuhan dari Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yang pertama dari Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Lalu Markus 16 ayat 19 dan Ibrani 12 ayat yang kedua. Kita baca lebih dahulu Yohanes 19 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Markus 16 ayat 19. Markus 16 ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Lalu Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca daripada 3 teks Alkitab ini, saudara dan saya berjumpa dengan kalimat-kalimat yang begitu penting daripada Yesus Kristus berkaitan dengan karya Kristus yang telah dikerjakannya di bumi ini melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan bagaimana karya itu ternyata terus berlanjut ketika dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, hari ini kita akan lihat beberapa poin besar terkait dengan karya Kristus ini ketika dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita lihat yang pertama, poin besar yang pertama adalah duduk di sebelah kanan Allah. Suatu statement yang saudara dan saya seringkali sebutkan ataupun seringkali dengar dan bahkan ajarkan kepada jemaat Tuhan atau kepada anak-anak didik kita di sekolah minggu. Nah, apa artinya terminologi daripada frase duduk di sebelah kanan Allah? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, duduk di sebelah kanan Allah ini berbicara mengenai suatu keadaan yang terus berlangsung atau kekal, yang artinya tidak bersifat sementara, tetapi ini adalah sesuatu yang terus-menerus berlangsung, kekal adanya, permanen. Nah, apa artinya terminologi frase duduk di sebelah kanan Allah? Kalau kita baca tadi di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, hal duduk ya di sebelah kanan Allah itu ditulis dalam bentuk perfect tense. Kalau saudara dan saya melihat mengenai istilah perfect tense di dalam bahasa Yunani, adalah sebuah tindakan Allah yang sudah berlangsung di masa yang lampau,
tetapi memiliki dampak sampai selama-lamanya, sekarang dan selama-lamanya. Jadi istilah duduk dengan bentuk perfect tense ini mengungkapkan kepada suatu keadaan yang terus berlangsung atau kekal. Saudara, ini adalah kalimat yang begitu penting. Itu berarti kondisi Yesus ketika dia naik ke sorga dengan natur kemanusiaannya dan natur keilahiannya adalah suatu kondisi yang tetap untuk selama-lamanya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana implikasinya dalam kehidupan kita sebagai umat Allah yang telah diselamatkan. Nah, saudara, kata duduk juga mengimplikasikan adanya tempat. Tempat di mana Kristus duduk adalah di sebelah kanan Allah, di sorga. Nah, kalau saudara baca di dalam beberapa ayat referensi yang saya sebutkan di dalam slide, Matius, Markus, Lukas, ya, Kisah Para Rasul, Kolose, Efesus, dan Ibrani, saudara dan saya berjumpa dengan beberapa penafsiran, dan bagaimanakah saudara dan saya memberikan kesimpulan yang tepat kepada istilah di sebelah kanan Allah ini. Ini tempat yang bersifat literal atau yang dimaksudkan secara figuratif. Nah, saudara, Herman Bavinck, ya, kita tahu bahwa ini adalah seorang teolog, ya, dogmatika reform yang baik setelah John Calvin. Bavinck mengatakan bahwa istilah sebelah kanan sebenarnya mengekspresikan cara manusia memandang, yaitu dalam gambaran. Jadi ini bukan istilah literal, ya, istilah literal. Misalnya kalau saudara lihat di dalam pasal 12 ayat yang kedua dari surat Ibrani, di situ dikatakan yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Seolah-olah tahta itu adalah sesuatu yang fisikal, yang literal. Tidak demikian, saudara. Tetapi di dalam pandangan Herman Bavinck ini adalah sebuah ekspresi cara manusia memandang. Artinya kalimat ini ditulis dalam gaya bahasa antropomorfisme, yang dimana manusia, saudara dan saya harus ingat, manusia adalah ciptaan Allah yang terbatas. Sehingga dalam memahami Allah yang tak terbatas dan karyanya yang tak terbatas itu, saudara membutuhkan apa? Penggambaran. Membutuhkan penggambaran. Istilah-istilah yang dimanusiakan sehingga saudara dapat memahaminya dalam konteks berpikir manusia. Itu maksudnya. Jadi Herman Bavinck mengatakan bahwa sebelah kanan tidak boleh ditafsirkan sebagai tempat literal, tetapi ini adalah sesuatu figuratif di mana manusia memandang di dalam bahasa antropomorfisme atau gambaran. Saudara bisa lihat itu di dalam beberapa teks Alkitab yang direferensikan juga, yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah gambaran cara manusia memandang. Nah, karena itu tidak dapat dipastikan, kalimat daripada Herman Bavinck, karena itu tidak dapat dipastikan bahwa istilah ini mendeskripsikan suatu tempat tertentu di sorga, ya. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang sekali lagi bersifat figuratif, bukan literal maksud daripada Herman Bavinck. Nah, Ameyer itu menafsirkan teks ini demikian, ya, berbeda dengan Herman Bavinck punya penafsiran. Ameyer mengatakan bahwa istilah sebelah kanan mendeskripsikan suatu tempat tertentu di sorga, karena tahta Allah, ya, di dalam perjanjian lama juga diasumsikan di mana di sorga. Dan Kristus sebagai manusia terikat dengan tempat tertentu. Dia tidak bisa hadir dalam segala waktu pada saat yang bersamaan. Karena itu istilah sebelah kanan adalah mengacu kepada tempat tertentu, yakni di sorga. Jadi Kristus ada di mana? Di sorga. Begitu. Jadi Ameyer melihat bahwa sebelah kanan itu lebih baik ditafsirkan secara literal, bukan secara figuratif. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sekali lagi kita memandangnya? Mari kita lihat pandangan daripada James Boyce. James Boyce berkata begini, frase duduk di sebelah kanan Allah merupakan gambaran yang diambil dari praktik kuno, ya, saudara bisa bandingkan dalam Mazmur 110 dan 110 ayat 1 dan 1 Raja-Raja 2 ayat 19, di mana seorang yang secara khusus diperkenan oleh sang raja didudukkan di sebelah kanannya. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 2 ayat 19, contohnya 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke-19. Saya bacakan bagi kita. Batsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya.
Jadi Batseba duduk di mana? Di sebelah kanan Raja Salomo. Jadi ini adalah sesuatu yang sekali lagi praktik kuno yang biasa dikerjakan pada zaman perjanjian lama di dalam konteks kerajaan-kerajaan. Dan sekarang itu digunakan secara figuratif ya untuk Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Itu kalimat daripada James Boyce. Nah, jadi kalau saudara dan saya melihat hal ini berarti saudara dan saya punya kesimpulan ada di mana? Apakah saudara dan saya ada di dalam pandangan Herman Bavinck dan Boyce? Ataukah saudara ada dalam pandangan Ameyer tadi? Nah, saudara, mari kita lihat kesimpulan kita berdasarkan kesaksian perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara, frase duduk di sebelah kanan Allah merupakan gambaran figuratif. Jadi itu bukan literal. Itu bukan literal ya saudara. Tetapi itu adalah gambaran figuratif yang berbicara tentang kehormatan yang diberikan Allah Bapa kepada Kristus dan tentang perannya di dalam kekuasaan sebagai raja. Jadi dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa berarti apa? Kehormatan. Kehormatan bagi Kristus yang diberikan Bapa kepadanya dan berbicara mengenai kekuasaan Kristus sebagai raja atas segala raja. Saudara, ketika kita berbicara hal ini akan memiliki dampak yang begitu besar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nanti kita lihat selanjutnya. Tetapi saudara perhatikan ini berbicara mengenai apa? Kehormatan yang ultimat yang diberikan Bapa kepada Kristus. Louis Berkhof berkata begini. Frase duduk di sebelah kanan Allah memberikan indikasi yang jelas dan nyata bahwa Kristus Sang Pengantara itu memperoleh kekuasaan untuk memerintah atas gereja dan alam semesta dan untuk bersama-sama dengan Bapa memiliki kemuliaan itu. Bersama-sama dengan Bapa memiliki kemuliaan itu. Dengan kata lain, Kristus adalah setara dengan Bapa. Kristus memiliki kemuliaan, memiliki kehormatan, memiliki kekuasaan yang setara dengan Allah Bapa. Mari kita bandingkan kembali lagi di dalam 1 Raja-Raja tadi, pasal 2 ayat yang ke-9. Pasal 2 ayat yang ke-9. Saya bacakan bagi kita. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan dikuburkan di kota Daud. Nah, kalimat daripada Daud kepada Raja Salomo adalah menggambarkan mengenai apa? Pemerintahan yang di-sharingkan. Raja Daud sharingkan pemerintahnya kepada anaknya yang namanya Salomo. Sebelum Raja Daud itu meninggal dunia, memasuki perhentiannya dengan nenek moyangnya. Nah saudara, kalimat ini adalah menunjukkan bahwa Raja Daud dan Salomo adalah sama-sama setara. Walaupun keduanya adalah bapa dan anak, tetapi keduanya setara di dalam kemuliaan sebagai raja, sharing kepemimpinan. Nah saudara, hal yang sedemikian dipakai secara figuratif untuk ditunjukkan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus ketika dia naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia memerintah atas gereja dan alam semesta untuk bersama-sama dengan Bapa memiliki kemuliaan itu. Jadi Yesus sekali lagi ketika dia naik dan duduk di sebelah kanan Bapa memberikan kepada saudara dan saya konfirmasi pasti bahwa dia adalah anak Allah, anak tunggal Bapa yang setara sehakikat dengan Bapa dan berhak atas kerajaan yang dipimpin oleh Bapa. Begitu juga ya Yesus Kristus memimpinnya sebagai raja. Jadi keduanya memiliki kemuliaan yang sama ya. Jadi kalau saudara melihat akan kalimat ini adalah kalimat yang membuat kepada kita itu pengertian bahwa Yesus itu adalah pribadi yang sungguh-sungguh memiliki kesetaraan dengan Bapa. Nah saudara, kalimat Louis Berkhof ini tidak kemudian memberikan arti bahwa Kristus bukan raja sebelum ia naik ke sorga dan sampai selama-lamanya. Karena kalau kita lihat ya bahwa Yesus ketika dia naik di sorga duduk di sebelah kanan Bapa, dia diberikan kuasa, ya, diberikan otoritas untuk memerintah atas gereja dan atas alam semesta, sorga dan bumi. Nah, apakah itu berarti Yesus belum memerintah sebagai raja sebelumnya? Apakah itu berarti dia hanya baru menduduki jabatan dia sebagai raja atas segala sesuatu ketika dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa? Ya, saudara dan saya melihat kalimat daripada Louis Berkhof, dia memberikan penjelasan. Saudara, itu tidak berarti demikian. Tetapi mengapakah dikatakan bahwa Yesus memperoleh kekuasaan untuk memerintah atas gereja dan alam semesta dan atas segala sesuatu setelah dia naik dan duduk di sebelah kanan Bapa?
bahwa ini berbicara mengenai dia telah dinobatkan atau diresmikan sebagai Allah manusia. Ingat minggu yang lalu, sebagai Allah manusia yang dilihat oleh Daniel dan kemudian digenapi di dalam karya Kristus ini naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dia dinobatkan sebagai Allah manusia yang menerima pemerintahan atas gereja, surga dan bumi, yang dengan agung memerintah dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Jadi sekarang raja kita adalah raja di dalam dua natur ini sekaligus, Allah manusia, Allah manusia. Saudara, itu adalah sesuatu natur yang sebelum Yesus berinkarnasi tidak dimiliki oleh Yesus. Tetapi setelah dia berinkarnasi dan kemudian dia naik ke surga duduk sebelah kanan Bapa, natur ini, dwinatur ini dimilikinya secara kekal. Karena itu saudara, kalimat duduk di sebelah kanan Allah adalah keadaan yang berlangsung terus menerus kekal adanya, di mana dia adalah raja di atas segala raja dan dia memerintah di dalam dwinatur dia, Allah manusia. Atas apa? Atas sorga, bumi dan atas gerejanya, universal dan partikular. Jadi saudara, ini adalah sebuah hal yang begitu indah. Minggu lalu kita berbicara mengenai Yesus yang di awan-awan. Dan hari ini saudara dan saya melihat mengenai penobatan Kristus itu di dalam status dia sebagai raja yang mana memiliki dwinatur Allah manusia. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi dengan demikian kita melihat dengan jelas terminologi duduk di sebelah kanan Allah bukan harus ditafsirkan literal, tetapi apa? Figuratif, dengan arti sedemikian ya. Jadi ini berbicara mengenai kekuasaan, kehormatan, otoritas dalam memerintah sebagai raja dalam kemuliaan yang sama seperti Allah Bapa. Nah, sekarang saudara, poin yang berikutnya adalah apakah dasar dan tujuan Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Apa dasarnya dan apa tujuannya bagi kita? Saudara dan saya pelajari ini baik-baik. Dasarnya bagi Kristus duduk di sebelah kanan Allah dengan dwinatur dia, Allah manusia yang memerintah secara universal maupun partikular adalah ini. Charles Hodge ya, seorang teolog reform juga, dia mengatakan begini, dasar peninggian Kristus adalah rangkap dua. Adalah apa? Rangkap dua. Kepemilikan akan atribut-atribut ilahi yang olehnya ia berhak atas kehormatan ilahi dan memenuhi syarat untuk menjalankan kekuasaan mutlak dan universal. Dan kedua adalah karya perantaraannya. Jadi apa dasarnya Yesus dinobatkan sebagai raja mediatorial? Sebagai raja yang memerintah secara universal dan partikular. Dua natur Kristus ini saudara. Yaitu dia sebagai Allah dan sebagai manusia sejati. Sebagai Allah dia berhak atas tampuk kerajaan itu, atas tata itu, atas segala kekuasaan, kehormatan, otoritas. Dia Allah, maka dia berhak. Dari kekal sampai kekal dia berhak atas itu. Tidak ada yang boleh mengambilnya. Bahkan ketika Yesus berinkarnasi ke dalam dunia, tidak ada satu manusia pun yang bisa mengganggu gugat hak dia sebagai Allah, anak tunggal Allah yang memiliki kekuasaan, otoritas, kehormatan dari kekal sampai kekal. Tidak ada. Ya, saudara, tidak ada yang berhak mengambil itu. Bahkan ketika dia menyerahkan nyawanya, ketika dia mati di atas kayu salib, itu menunjukkan otoritas, wibawa dan kekuasaan Kristus sebagai anak Allah. Jadi saudara, ini adalah suatu kehormatan yang begitu luar biasa dimiliki oleh Kristus di dalam natur ansinya dia, yaitu apa? Anak tunggal Allah. Ya. Tetapi di sisi yang lain, kehormatan, otoritas, kekuasaan secara universal dan partikular ini didasarkan kepada apa? Sifat kemanusiaan dia yang sempurna adanya di dalam seluruh karya perantaraannya. Saudara perhatikan baik-baik bahwa kenaikan Kristus, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tidak pernah dipisahkan daripada karya perantaraannya selama dia ada di muka bumi ini. Selama dia berinkarnasi, saudara, tidak pernah dipisahkan ya. Justru itu menjadi apa? Landasan kokoh untuk dia dinobatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah Yesus berkata melalui surat Ibrani, tidak pernah kalimat ini dikatakan kepada para malaikat ataupun kepada para nabi ataupun kepada para rasul bahwa duduk di sebelah kanan Bapa. Mari kita baca surat Ibrani. Ini adalah sesuatu hal yang begitu indah berkaitan dengan karya perantaraan Kristus. Kita lihat di dalam surat Ibrani pasal yang pertama, ayat yang kelima. Saya bacakan bagi saudara. Surat Ibrani pertama ayat yang kelima. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku.
Lalu kemudian dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Saudara, kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang begitu penting yang menunjukkan bahwa anak Allah lebih tinggi dari segala sesuatu. Bukan karena natur keilahiannya saja, tetapi karena natur kemanusiaannya. Karena dia diperbandingkan dengan malaikat-malaikat ciptaan makhluk surgawi. Dia diperbandingkan juga dengan manusia yang lain. Nanti saudara dan saya bisa lihat di dalam pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat dari surat Ibrani. Diperbandingkan dengan para nabi yang lain. Diperbandingkan dengan malaikat-malaikat surgawi. Tetapi tidak ada satupun yang setara dengan dia yang berhak untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi ini adalah sebuah hak istimewa yang Allah Bapa karuniakan kepada anak tunggal Allah berdasarkan karya perantaraannya, yaitu ketika dia berinkarnasi ke dalam dunia ini. Jadi saudara, sekali lagi dasar ini adalah begitu penting, duinatur Yesus yang memungkinkan Kristus dinobatkan sebagai raja atas segala raja di dalam duinaturnya, Allah manusia yang memerintah secara partikular maupun universal. Nah saudara, Gerald Bray memberikan penjelasan kepada kita lebih lanjut mengenai otoritas Kristus ini ya. Nah, Gerald Bray bilang begini, otoritas dari Allah Bapa yang diberikan kepada Kristus duduk di sebelah kanan Bapa memungkinkan Kristus untuk melakukan karya mediasi yang berkesinambungan. Karya mediasi atau karya perantaraan. Saudara ingat, karya perantaraannya menjadi landasan dasar bagi dia untuk memerintah partikular universal. Dan sekarang dikatakan bahwa otoritas yang diberikan Bapa itu kepada Kristus dengan duduk di sebelah kanannya memungkinkan dia melakukan karya mediasi, karya perantaraan yang berkesinambungan. Terus menerus saudara. Dengan cara apa? Menggunakan pengorbanannya sebagai permohonan kepada Bapa untuk mengampuni dosa-dosa yang masih terus umatnya lakukan. Itu salah satu contoh. Nanti kita lihat lebih lanjut bagaimana pekerjaan anak Allah ini. Nah saudara, itu berarti naiknya Kristus dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa memberikan penentuan yang signifikan sekali bagi kita umat Allah, orang-orang percaya yang telah ditebusnya, bagaimanakah seluruh karya perantaraannya itu efektif terjadi dalam hidup kita. Itu semua dimiliki dalam jaminan yang pasti dan tidak akan pernah hilang, lenyap oleh karena dosa, oleh karena kematian, atau oleh karena perbuatan setan. Saudara, ini adalah sebuah jaminan yang begitu indah. Karya mediasi Kristus berkesinambungan tidak saja dikerjakan di bumi ini, tetapi berkesinambungan sampai kepada dia datang kembali sebagai hakim. Jadi saudara, kalau saya bicara seperti ini, saudara harus ingat baik-baik bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa merupakan jaminan pasti bagi keselamatan saudara terjadi secara efektif. Saudara tidak akan mengalami kehilangan keselamatan saudara dalam keadaan apapun. Saudara, hari ini mungkin ada pergumulan-pergumulan dengan dosa-dosa saudara. Saya tidak tahu dosa saudara itu apa, tetapi bisa saja dosa itu adalah dosa yang sangat amat memalukan bagi diri saudara, bagi keluarga, dan bagi nama Tuhan terutama. Tetapi saudara ingat, jika saudara adalah umat pilihan Allah, kalimat Kristus ini ya, yang diungkapkan oleh Gerald Bray, dia duduk di sebelah kanan Allah, otoritas itu telah diberikan Bapa kepada dia, memungkinkan dia melakukan karya mediasi berkesinambungan, akan memberikan jaminan pasti bagi saudara yang ada dalam dosa saat ini. Untuk apa? Menerima pengampunan dosa daripada Allah Bapa. Saudara bikin dosa bukan cuma satu kali, bukan? Saudara sebagai manusia, umat Allah yang telah ditebus oleh Kristus masih hidup dalam dosa hari ini. Lalu apa yang menjadi jaminan bagi saudara bahwa seluruh pekerjaan pengorbanan Kristus di dalam bumi ini dapat secara efektif bekerja dalam diri saudara, mengampuni dosamu yang sekarang mungkin saudara masih lakukan. Jaminan itu ada waktu dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jaminan itu ketika dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sehingga ketika saya katakan tadi, saudara mungkin ada dalam dosa yang paling bejat sekalipun, jika engkau adalah umat pilihan Allah, Kristus membawa engkau sampai kepada satu titik, yaitu apa?
efektivitas pengampunan dosa daripada Kristus akan diberikan kepada saudara jika engkau umat pilihan Allah. Tapi jika engkau bukan umat pilihan Allah, maka saudara binasa dengan dosa-dosamu. Saudara perhatikan baik-baik, pekerjaan Kristus di dalam bumi ini memiliki kesinambungan yang tidak putus sampai di sorga yang kekal. Itu sebabnya saudara memiliki jaminan pasti tidak kehilangan keselamatan dan pengampunan dosa ada pada diri saudara, padahal saudara masih terus melakukan dosa. Siapa di sini sebagai orang percaya yang imun terhadap dosa? Tidak ada, saudara. Satu manusia kaliber sekalipun secara rohani tidak pernah mengatakan bahwa diri dia imun terhadap dosa. Semua kita pasti jatuh dalam dosa. Tetapi syukur kepada Allah, karena dasar inilah maka Yesus memberikan jaminan pasti bagi kita untuk segala pengampunan dosa kita efektif terjadi dalam hidup kita, ya. Tetapi ini sekali lagi saya peringatkan, saudara tidak boleh jadikan ini sebagai landasan untuk saudara berbuat dosa semau-maunya, ya. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang begitu indah yang dikaruniakan Allah bagi kita, ya, manusia yang telah berdosa tetapi ditebus oleh Kristus. Nah, lalu apa tujuannya Yesus naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Untuk apa? Dia naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa tujuan? John Calvin, saya kutip kalimatnya dari buku institutnya, ya, buku yang kedua, chapter 16.15, saudara, ya. Kita lihat John Calvin bilang apa? Bahwa ia, yaitu Kristus, ditetapkan pada pemerintahan atas langit dan bumi dan secara formal diterima untuk memiliki tugas yang diberikan kepadanya, dan bukan saja diakui untuk satu kali tetapi terus berlangsung sampai ia turun pada penghakiman nanti. Jadi apa tujuan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Pengakuan akan semua manusia di sorga dan di bumi dan seluruh makhluk dan seluruh ciptaannya, pengakuan bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Itu tujuannya. Dan bahwa pengakuan itu bukan saja satu kali terjadi, tetapi terus berlangsung sampai dia turun pada hari penghakiman nanti. Saudara, kalimat daripada Perjanjian Baru, Allah mendudukan Kristus di sebelah kanannya sampai dia membawa musuh-musuhnya ditaklukkan secara penuh di bawah kaki salib Kristus. Di bawah kaki Kristus semua lidah akan bertelut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara, kalimat-kalimat itu menunjukkan apa? Tujuan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk apa? Supaya seluruh pengakuan kita bukan kepada Allah yang lain, tetapi kepada Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus sang Raja di atas segala raja. Bahkan pengakuan itu bukan saja datang dari Allah, tetapi datang dari apa? Seluruh alam semesta ini, ciptaan yang meliputi sorga dan bumi, dan juga meliputi apa? Meliputi gereja Tuhan sebagai umat pilihan Allah. Semuanya mengakui. Saudara, kalau hal sedemikian, saudara langsung pikir implikasinya. Apa implikasinya? Setan mengaku tidak kepemimpinan Yesus, otoritas, kehormatan, kemuliaan Kristus sebagai raja di atas segala raja. Mengaku, saudara. Orang fasik yang tidak percaya Yesus, yang hari ini hina gereja Tuhan, yang hari ini aniaya umat Allah, yang hari ini bunuh umat Allah karena iman kepada Yesus Kristus, mereka mengaku tidak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, mereka mengakui. Dengan keterpaksaan mereka harus tunduk di bawah kekuasaan, otoritas, kehormatan, kemuliaan sang Raja Agung yaitu Kristus. Mereka terpaksa tunduk dan mengakui Kristus. Saudara, bukankah ini sesuatu yang begitu memberikan kepada saudara penghiburan? Tadi dalam doa syafaat saudara baru berdoa untuk orang Kristen yang dibunuh mati, bukan? Dan bahkan saudara dan saya lihat juga di dalam wilayah-wilayah bangsa yang lain, banyak orang Kristen oleh iman dia masih dianiaya sampai hari ini dan tidak mendapatkan keadilan. Terlihatnya orang Kristen kalah, terlihatnya di manakah kekuasaan Yesus Kristus yang telah menang itu di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di mana kekuasaannya? Gereja masih dianiaya, gereja masih ada dalam kesukaran hidup, gereja masih dalam penderitaan, penyakit. Apalagi saudara boleh sebutkan banyak sekali hal-hal yang menaklukkan kita, tanda petik, seolah-olah kita tidak pernah menang di dunia ini. Tetapi saudara, John Calvin berkata, tujuan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa supaya apa? Seluruh manusia, seluruh ciptaan sorga dan bumi, dan umat pilihan Allah, gereja, tunduk mengaku Yesus adalah Tuhan dan Raja selama-lamanya.
Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian ketika kita berada dalam keadaan sedemikian, saudara seketika, sesaat sepertinya kalah. Tetapi sesungguhnya di balik itu semua Kristus memberikan kemenangan, jaminan pasti bahwa saudara pasti menang bersama-sama dengan Kristus dan menaklukkan segala kekuasaan itu. Karena dia sudah menaklukkan itu. Tujuan dia duduk kan untuk itu, saudara. Jadi berarti saudara harus percaya kepada dia. Banyak orang yang takut dengan kematian. Banyak orang yang mimpi-mimpi takut mati. Banyak orang yang mimpi juga ketemu arwah-arwah. Ya, arwah-arwah apa itu? Arwah-arwah gentayangan, roh-roh orang mati. Ya, dipanggil-panggil nanti saya akan mati dan seterusnya. Ya. Saudara, saya mau tanya. Saudara ditaklukkan oleh roh-roh itu, arwah-arwah atau mimpi-mimpi yang tidak benar itu? Ataukah saudara ditaklukkan oleh Kristus untuk menaklukkan segala kuasa yang lain? Saudara yang percaya kepada Kristus, saudara ditaklukkan oleh Kristus untuk menaklukkan kuasa-kuasa yang lain. Jadi saudara, di dalam teks ini ya, kalimat bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa memberikan kepada saudara jaminan kemenangan yang begitu kokoh. Dia dihormati, dia ditinggikan, dia dimuliakan oleh segala sesuatu universal dan juga partikular. Lalu kenapa saudara takut dengan segala kekuasaan yang lain? Bahkan roh-roh orang mati pun jadi ketakutan tersendiri. Atau pesan-pesan daripada nenek moyang kita yang sudah mati datang dan bicara sama kita melalui mimpi dan seterusnya membuat saudara ketakutan. Saudara, sekali lagi, saudara orang percaya, kalau saudara orang percaya, saudara tidak ditaklukkan oleh hal-hal sedemikian. Tetapi saudara yang menaklukkannya. Ya saudara, karena apa? Karena otoritas Kristus. Jadi saudara, ini adalah hal yang begitu penting, memiliki implikasi yang begitu kuat dalam kehidupan kita sebagai gereja. Jadi saudara, dasar dan tujuan Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa bukan untuk kepentingan Kristus semata, tetapi apa? Untuk kepentingan saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Ya, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukankah dari dulu kala dia juga sudah bersama-sama dengan Bapa sebelum dia berinkarnasi? Tapi kepentingan ini sekali lagi untuk apa? Untuk saudara dan saya. Maka seluruh pekerjaan Kristus adalah pekerjaan yang pertama-tama bagi kemuliaan Allah Bapa, tetapi yang kedua, kemuliaan Bapa yang membawa kebaikan bagi saudara, berkat keselamatan bagi umat kepunyaan. Ya. Hal yang kedua, kita lihat mengenai anak manusia. Ketika dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudara, isu teologis yang dimunculkan di sini adalah apakah Kristus itu masih bekerja saat dia duduk di sebelah kanan Allah? Karena di dalam teks kita baca Yohanes tadi ya, 19 ayat yang ke-30 tadi, kalau saudara dan saya amati kalimat daripada Yesus Kristus sebelum dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, dia berkata apa? Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Jadi ada yang menafsirkan kalimat ini bahwa Yesus ketika berkata sudah selesai di atas kayu salib berarti karyanya sudah selesai, dan bahwa sekarang Yesus naik ke sorga dan dia beristirahat di sorga. Dia tidak kerjakan apa-apa di atas. Dia hanya menikmati sabat, menikmati peristirahatan dari setelah dia bekerja selama menjalankan misi dia di dunia ini dalam inkarnasi. Apakah benar demikian? Apakah benar demikian? Mari kita lihat. Ternyata ketika Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa, dia tidak pasif. Dia tidak beristirahat. Bahwa betul dia sudah menyelesaikan pekerjaan dia di bumi ini, betul. Tetapi saudara harus ingat bahwa dia tidak pasif, tetapi dia aktif bekerja. Mari kita lihat, Gerald Bray memberikan kepada kita keterangan mengenai pekerjaan Kristus saat duduk di sebelah kanan Allah. Bray mengatakan, kata-kata Kristus sudah selesai tadi berarti bahwa karya pendamaian itu telah tergenapi secara tuntas dan penuh oleh kematiannya adalah benar. Ya. Tetapi di sisi lain itu bukan berarti bahwa karyanya sudah sampai di akhir, sudah lengkap. Bukan begitu artinya. Jadi bahwa kata-kata itu berarti karya pendamaiannya sudah digenapi secara tuntas dan penuh oleh kematiannya, betul. Tetapi di sisi lain tidak berarti bahwa karyanya sudah sampai di titik akhir, di titik finalnya. Belum sampai ke situ, belum mencapai kelengkapannya, belum saudara ya. Karya itu telah dibawa naik ke sorga, di mana sekarang Kristus bersyafaat bagi umatnya di hadirat Bapa,
berdasarkan karyanya di atas kayu salib yang sudah diselesaikan itu. Jadi berarti karya itu tidak sampai di situ saja, tapi apa? Dibawa naik ke sorga. Ya, itu sebabnya saudara Gerald Bray berkata, mengapakah Yesus punya bekas paku masih ada, walaupun tentu tidak ada lagi rasa sakit. Tetapi mengapakah bekas paku itu tetap ada, dan bukan saudara punya luka-luka yang ada tersisa ketika engkau dimuliakan. Tetapi ketika Yesus dimuliakan, naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa, bekas paku itu masih ada. Kenapa masih ada? Karena urusan ini, saudara. Urusan bahwa karya dia, pengorbanan dia adalah landasan bagi pekerjaan mediasi dia yang terus berlangsung ketika dia ada di surga. Karya itu tidak stop di bumi ini, tetapi dibawa ke sorga dan menjadi dasar bagi Kristus berdoa syafaat bagi saudara. Menjadi dasar bagi Kristus mengerjakan pekerjaan dia sebagai mediator bagi kita. Selama dia ada di sorga. Sampai dia datang ke dalam dunia sebagai hakim pada waktu kedatangan dia kedua kali. Jadi saudara, betapa indahnya cinta kasih Kristus bagi kita. Dia mengerjakan sesuatu hal yang saudara dan saya tidak pernah pikirkan itu dan tidak pernah mungkin memprediksikan itu dalam hidup kita. Tetapi Kristus sudah merancangkannya bersama dengan Bapa, dia menjadi eksekutornya, bersama dengan Roh Kudus sebagai aplikatornya, mengerjakan itu semua dari kekal dan digenapi dalam sejarah manusia, dan sekarang dia naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa untuk melanjutkannya. Jadi saudara, itu adalah sesuatu yang begitu indah, seluruh pekerjaan Allah yang dirancangkan dengan presisi, dengan begitu baik untuk kemudian manfaatnya bagi umat Allah. Ya, kita lihat selanjutnya kalimat daripada Louis Berkhof ketika dia berbicara mengenai Kristus bekerja saat dia duduk di sebelah kanan Bapa. Louis Berkhof bilang begini, Kristus ketika berada di sebelah kanan Allah, ia bukan sekedar penerima pasif seperti yang tadi saya katakan, penerima pasif dari kuasa dan kekuatan ilahi. Bavinck mengatakan bahwa ketika Yesus naik ke surga itu bukan saja pekerjaan Bapa, ya kan? Kalau saudara ingat di dalam SKA, Pak Tama bahas mengenai duduk sebelah kanan Allah, itu adalah bentuk pasif di mana Yesus didudukkan oleh Allah Bapa di sebelah kanannya. Tetapi di sisi lain saudara dan saya harus ingat bahwa Kristus adalah Allah. Dan bahwa di dalam teks Alkitab yang lain, dia yang naik ke surga. Maka saudara, hal duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah pekerjaan Allah Bapa dan pekerjaan Yesus Kristus. Jadi itu adalah sesuatu yang begitu penting. Saudara dan saya ingat, itu berarti Yesus bukan penerima pasif dari kuasa dan kekuatan ilahi saja, tetapi dia secara aktif tetap melakukan karya pengantaraannya, ya, seperti yang tadi sudah kita lihat begitu banyak, ya. Jadi bukan saya penerima pasif dari kuasa dan kekuatan ilahi, kemuliaan dan keagungan yang Allah berikan kepada dia sebagai raja di atas segala raja, tetapi dia aktif bekerja di dalam karya pengantaraannya. Nah, saudara, apa saja karyanya itu? Mari kita lihat, ya. Di dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Selalu di dalam tulisan PB, saudara memperhatikan keunikan daripada para rasul, ya, baik yang menulis Injil maupun surat-surat, mereka tidak akan pernah membuang karya perantaran Yesus ketika dia berinkarnasi ke dalam dunia ini dengan dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita lihat 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Di situ dikatakan karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Disebutkan apa, saudara? Manusia Kristus Yesus sebagai pengantara Esa kita antara Allah dan manusia. Jadi kenapa ditekankan manusia Kristus Yesus? Saudara, ini berbicara bahwa ketika Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, melakukan karya-karyanya, ini tidak boleh diabaikan, dipisahkan daripada natur dia sebagai manusia sejati. Anak Allah di dalam pekerjaannya selama di dunia ini telah mendamaikan umatnya dengan Bapa dalam kemanusiaannya inkarnasi. Itu jelas, saudara, ya. Itu jelas sekali, saudara dan saya sudah berulang-ulang mendengarkan hal ini. Dalam kemanusiaannya, inkarnasinya, anak Allah telah mendamaikan umat pilihannya yang berdosa dengan Allah Bapa di surga. Dan itu berarti dengan Allah Tritunggal, ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Kita bisa lihat itu di dalam beberapa ayat pembandingnya. Dan karena itu memungkinkan 3 hal terjadi. Ya. Saudara dan saya dimungkinkan untuk memiliki relasi yang baru dengan Allah Bapa yang serupa dengan relasi anak dengan Bapa. Perhatikan, relasi baru dengan Allah Bapa yang serupa dengan relasi anak dengan Bapa. Mari kita lihat Ibrani 7 ayat yang ke-25. Ibrani 7 ayat yang ke-25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Bapa, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Perhatikan di situ apa yang dikatakan, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia, semua orang yang oleh dia, oleh Kristus datang kepada Allah. Ada satu relasi yang baru yang Kristus telah kerjakan bagi umat Allah melalui seluruh pekerjaan dia selama ada di dunia ini dalam karya inkarnasinya. Sebab apa? Sebab dia senantiasa menjadi pengantara mereka. Ia hidup senantiasa menjadi pengantara bagi umatnya. Jadi saudara dan saya melihat hal ini betapa Allah berbicara mengenai adanya suatu relasi yang baru yang saudara dan saya miliki di dalam Kristus dengan Allah kita, ya, yang serupa dengan relasi anak dan bapa. Lalu kita lihat pasal 9 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 surat Ibrani. Pasal 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi ini berbicara mengenai apa? Pendamaian. Saudara, kalimat kelepasan yang kekal seolah-olah Kristus yang berdosa, ya saudara. Padahal kelepasan itu diberikan kepada siapa? Kita, umat pilihannya yang diwakilinya. Dia tidak butuh kelepasan, tetapi kelepasan itu diberikan kepada kita. Dan Roma 8 ayat 34 berbicara mengenai berkat kasih karunia Allah bagi siapa? Bagi umat pilihan Allah yang memasuki relasi baru ini dengan Allah di dalam Kristus. Serupa dengan relasi anak dengan Bapa. Relasi yang damai. Mana pernah saudara dan saya berjumpa Allah dan Kristus itu saling memusuhi satu dengan yang lain. Tidak pernah. Kalau saudara mendengar cerita permusuhan antar dewa-dewa itu ada di agama-agama non-Kristen, bahwa dewa yang satu berperang dengan dewa yang lain. Tetapi kalau saudara melihat kepada Allah Tritunggal di dalam kasus yang kita imani dalam agama Kristen berdasarkan Alkitab, tidak pernah ada namanya permusuhan antar Allah. Bahwa Allah menghakimi Yesus Kristus karena dosa-dosa kita, itu betul. Tetapi saudara harus ingat itu di dalam konsep perwakilan. Kristus mewakili kita. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus ingat baik-baik bahwa Yesus dan Allah Bapa tidak pernah konflik. Yesus dan Allah Bapa hidup dalam relasi harmonis, damai. Hidup dalam relasi Bapa dan anak. Dan sekarang kita masuk ke dalam relasi itu, relasi yang serupa antara Bapa dan anak. Kita diadopsi sebagai anak-anak Allah. Yang nanti saudara saya lihat di dalam poin yang kedua. Kita dimungkinkan untuk dicangkokkan ya kepada siapa? Kepada anak. Saudara baca dalam Roma 11 ayat 17 dan ayat yang 24. Paulus berkata, cabang-cabang yang dari pohon zaitun itu, yang asli itu, cabang asli itu dipotong, lalu kemudian cabang yang lain dari pohon zaitun yang liar itu dicangkokkan kepada pohon zaitun. Saudara, pohon zaitun yang asli yaitu Kristus. Cabang-cabang asli yang dipotong adalah kaum Yahudi yang tidak dipilih oleh Allah. Dan kemudian cabang-cabang dari pohon zaitun liar yang dicangkokkan kepada pohon zaitun yang asli, itu adalah kita, umat pilihan Allah yang non-Israel atau non-Yahudi. Nah saudara, ketika istilah dicangkokkan ini diberikan, itu berarti saudara dan saya diangkat, diadopsi sebagai anak-anak Allah. Dan kalau saudara baca dalam Roma pasal 8, Allah memberikan roh anaknya yaitu Yesus Kristus diam di dalam hati kita untuk apa? Berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa.
Dengan demikian kita memiliki apa? Spiritual union. Saudara dan saya adalah saudaranya Kristus. Kristus menyebut dirinya apa? Sulung dari antara banyak saudara. Saudara, siapa kita sehingga kita bersaudara dengan Kristus, saudara? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu semua karena anugerah Allah bagi kita. Kita yang tidak layak, kita adalah anak-anak murka. Kita adalah anak-anak kegelapan. Tetapi saudara dan saya melihat bahwa di dalam karya perantaran Kristus sebagai manusia, saudara dimungkinkan untuk dicangkokkan kepada pohon zaitun asli. Sehingga saudara disebut sebagai anak-anak Allah, walaupun itu adalah dalam status adopsi. Saudara adalah sesuatu yang begitu indah, spiritual union. Kristus sebagai saudara sulung kita dan kita adalah saudara bersaudara di dalam Kristus. Ya, Allah kita adalah Bapa kita. Karena itu Yesus Kristus mengajar saudara berdoa dengan memanggil Allah sebagai apa? Bapa. Karena apa? Karena status ini, saudara. Status legal ini yang saudara dan saya miliki di dalam iman kepada Yesus Kristus, bahwa saudara telah diberikan sesuatu yang baru, status yang baru yang dicangkokkan kepada kita, yaitu apa? Sebagai anak-anak Allah. Ketiga, karya anak Allah yang mendamaikan kita dengan Bapa, ya. Melalui natur kemanusiaannya saat dia berinkarnasi memungkinkan umat Allah melihat kepenuhan kealahan berdiam dalam satu tubuh manusia. Gerald Bray bilang begini, kita dapat memvisualisasikan dia. Saudara tidak pernah lihat Kristus. Saya sudah sempat bahasin dalam supremasi Kristus di dalam Kolose. Saudara tidak bisa lihat Allah, tetapi ketika Kristus berinkarnasi ke dalam dunia, saudara dan saya dapat melihat dia, dan sekarang dia naik ke sorga dengan dui natur ini, Allah manusia. Maka saudara akan berjumpa muka dengan dia, dan saudara dapat memvisualisasikan dia, mengonseptualisasikan dia, dan merasa bahwa dia adalah salah satu dari kita, walaupun pada saat yang bersamaan dia juga adalah pribadi kedua Trinitas ilahi. Nah saudara, ini adalah sesuatu hal yang begitu indah, bukan? Allah yang transenden, yang jauh di sana, di dalam Kristus kita dibawa dekat dengan dia, begitu dekat. Walaupun tetap ada perbedaan kualitatif antara natur ilahi dengan kita sebagai manusia. Tetapi saudara bisa bayangkan, saudara berjumpa dengan Kristus di sorga yang kekal. Saudara tidak dapat melihat kasat mata Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, tetapi saudara dapat melihat kasat mata Kristus, Allah manusia itu. Saudara, ini adalah sebuah pengharapan yang begitu indah, di mana kita ketika kita mati nanti, saudara tidak saja memiliki sorga sebagai tempat tinggal saudara yang kekal, tetapi memiliki Allah, persekutuan yang kekal itu bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Saudara, ketika kita melihat kepada kalimat-kalimat kata-kata perpisahan daripada Yesus Kristus kepada para muridnya di dalam Injil Yohanes, Yesus berkata bahwa dia akan pergi untuk menyediakan tempat bagi para murid dan bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Dia menyediakan tempat, dan tempat itu berkaitan dengan rumah Bapa di surga. Rumah Bapa di surga yang merupakan tempat di mana umat Allah berdiam. Dan bukan sekedar berdiam, tetapi itu berbicara mengenai apa? Tempat di mana umat Allah menikmati persekutuan selama-lamanya dengan Allah di surga. Suatu spiritual union dengan Allah di sorga selama-lamanya. Saudara, itu adalah sesuatu pemberian yang diberikan kepada para murid, karena para murid pada waktu itu mereka menginginkan supaya Yesus tidak pergi. Karena apa? Karena mereka menginginkan Yesus hadir tetap bersama-sama dan mereka ingin Yesus bersekutu dengan mereka selama-lamanya. Tetapi Yesus berkata, Yesus menyediakan sebuah persekutuan yang lebih limpah, lebih besar, lebih kaya lagi ketika dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan bodily presence, tetapi apa? Spiritual presence. Saudara, bukan kehadiran yang fisik, yang sementara itu, yang juga terbatas oleh ruang dan waktu, tetapi bicara mengenai apa? Spiritual presence daripada Kristus. Saat ini saudara, Kristus tidak hadir secara fisik, tetapi secara spiritual dia hadir dengan begitu limpah, di mana saja, kapan saja, dalam keberadaan saudara seperti apa saja dia ada. Saudara bandingkan, andai kata Yesus tidak naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia hanya dalam bodily presence saja hadir dengan kita, berarti ada keterbatasan, ya tidak? Dia ada di Yerusalem sana,
dia nggak bisa ada di Indonesia. Karena apa? Kehadirannya dibatasi oleh kebertubuhan. Dia ada di Yerusalem sana, belum tentu dia ada di Yudea pada saat yang sama. Walaupun kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa dia memiliki natur ilahi. Tetapi saudara harus ingat bahwa bodily presence ya, ini adalah sesuatu yang terbatas oleh ruang dan waktu. Tetapi ketika dia naik ke surga, dia memastikan bahwa spiritual presence itu pasti terjadi, sehingga saudara yang ada di Tiongkok, saudara yang ada di Rusia, saudara yang ada di mana saja, di Indonesia, pelosok-pelosok dunia paling terkecil sekalipun, dia pastikan dia hadir di sana. Dia pastikan dia menyertai saudara. Dia pastikan bahwa saudara tidak akan kehilangan penyertaan dia. Saudara, ini adalah sesuatu yang begitu indah, begitu limpah. Dia karuniakan kepada kita. Makanya dia harus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Supaya apa? Saudara menikmati kehadiran Kristus yang bersifat spiritual. Yang lebih limpah, lebih kaya, lebih dalam relasi kita. Dan saudara bisa berjumpa dengan Allah Bapa di surga kapan saja, anytime. Karena apa? Karena Kristus itu selama-lamanya duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hadir sebagai pengantara kita. Dan relasi itu terus berlangsung saudara. Karena apa? Karena ada Kristus. Bayangkan kalau Kristus nggak ada, saudara. Bayangkan kalau Kristus tidak pernah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dapatkah relasi itu bisa mengalami kontinuitas? Gak bisa, saudara. Gak bisa. Sekalipun kebangkitan Kristus, sekali lagi saya tekankan, kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang begitu amat mulia. Tetapi kalau dia tidak naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tidak ada kontinuitas relasi yang begitu indah antara kita dengan Bapa di dalam Kristus sebagai pengantara kita. Ya. Keberadaan Allah, Gerald Bray melanjutkan, keberadaan Allah yang melampaui pengertian kita itulah dikenal oleh kita dengan cara yang kita dapat pahami dan kita dapat berelasi di dalamnya. Jadi saudara, betapa Kristus membuat ya kemungkinan relasi itu begitu indah ya antara kita dengan Bapa di sorga melalui Dia satu-satunya pengantara kita. Saudara bayangkan ya, Allah kita itu Allah yang tidak berkewajiban untuk menurunkan cara pengkomunikasian. Inkarnasi itu kan perendahan diri Allah kan. Sebagaimana juga dengan mengatakan bahwa keberadaan Allah yang melampaui pengertian kita itu telah dijadikannya dikenal oleh kita dengan cara yang kita dapat pahami dan kita berelasi di dalamnya. Berarti saudara, di dalam konsep kekal nanti, ketika saudara berjumpa dengan Kristus di sorga yang kekal nanti, saudara berjumpa dengan Allah yang penuh dengan kerendahan hati, Allah yang penuh dengan konsep inkarnasi itu. Jadi inkarnasi bukan saja terjadi dalam sejarah dunia. Bukan saja ada dalam masa PL ketika Allah mengkomunikasikan dirinya dalam penyataan wahyu khusus kepada umat pilihannya. Tetapi juga di dalam kekekalan nanti saudara dan saya melihat konsep inkarnasi, spirit inkarnasi, perendahan diri Allah terlihat jelas dalam spiritual union kita. Ketika kita berjumpa dengan Allah, kita melihat muka dengan Kristus, Allah manusia itu. Betapa dia merendahkan dirinya. Membuat saudara dapat mengenali dia, memvisualisasi dia, mengonseptualisasikan dia, mengenal, memahami dia, berelasi dengan dia sebagaimana kita manusia berelasi satu dengan yang lain. Walaupun pada saat yang sama tidak mengabaikan transendensi dia sebagai Allah. Jadi saudara, ini adalah sesuatu keajaiban pekerjaan Tuhan, keajaiban saudara. Saudara tidak bisa menemukan konsep sedemikian ada di dalam agama-agama lain. Apakah Allah orang Muslim, Allah orang Buddha, orang Hindu dapat memberikan kepada saudara penjelasan sebegini detail tentang apa yang saudara dan saya alami dan bagaimana implikasi-implikasinya di dalam relasi saudara dengan Allah di sorga nanti? Adakah Allah yang menjelaskan itu di dalam agama-agama yang lain, saudara? Gak ada, tidak ada. Hanya Kristen memberikan penjelasan yang begitu detail kepada saudara. Sehingga saudara menikmati spiritual union dengan Allah di dalam spiritual presence daripada Kristus itu sepanjang zaman sampai kepada kekekalan nanti. Jadi ini adalah sesuatu keindahan, keajaiban yang sekali lagi tidak diberikan di luar daripada Kristen dan terutama di dalam peninggian Kristus. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu kita lihat karya mediatorial daripada Yesus Kristus selain daripada yang tadi. Sekarang kita lihat karya mediatorialnya.
Kita tahu bahwa dia sebagai pengantara, dia adalah Mesias. Mesias yang dalam bahasa Yunaninya Kristus, ya. Dan nama Kristus itu sampai selama-lamanya tetap menjadi milik Yesus di sorga. Nah, karya mediatorial dia adalah meliputi 3 hal, bukan? Sebagaimana saudara ingat di dalam Mesias, kemesiasan PL yang digenapi dalam Yesus Kristus ketika dia berinkarnasi ke dalam dunia sebagai Raja, Imam, dan Nabi. Ketika dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, Raja, Imam, dan Nabi, 3 tugas mesianik yang merupakan tugas mediatorial atau kepengantaraan Kristus tetap dia jalankan. Dengan cara apa dia menjalankannya? Atau apakah yang merupakan esensi daripada tugas-tugas ini? Ya, kita lihat ya. Ketika dia naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa, dia memerintah di dalam karya mediatorialnya sebagai Raja yang agung. Di sini Yesus menerapkan pemerintahannya dan perlindungannya bagi gerejanya melalui Roh Kudus, Mari kita baca Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan bagi kita. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayat 20 bagian akhir, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, berkaitan dengan poin pertama tadi, dari pekerjaan Kristus, ya, spiritual presence daripada Kristus yang limpah kepada gereja. Nah, saudara, Yesus hadir melalui Rohnya yang kudus. Dia menyatakan penyertaannya, perlindungan, pemerintahannya melalui Rohnya yang kudus. Kita baca juga dalam Efesus 4 ayat yang ke-8. Efesus 4 ayat yang ke-8. Efesus 4 ayat yang ke-8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia, dan pemberian yang terbesar dan terutama bagi gerejanya adalah Roh Kudus. Pemberian yang terbesar, terutama dan ultimat bagi gereja adalah Roh Kudus. Saudara, ini adalah pekerjaan Kristus yang berkaitan dengan dia harus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Kalau dia tidak pergi ke sorga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, maka tidak ada pemberian ini, yaitu Roh Kudus bagi kita. Lalu Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, ini berbicara mengenai apa? Mengenai musuh rohani kita yang saudara tidak lihat, tetapi setiap detik senantiasa datang dan kemudian berjuang untuk membinasakan kita. Nah, saudara, kita lihat bagaimanakah pemerintahan Kristus sebagai Raja yang melindungi kita melalui Rohnya yang kudus. Ketika dia melindungi kita, dia memastikan melalui pekerjaan pengorbanannya di atas kayu salib yang dia bawa sampai ke sorga yang kekal, yang melintasi kemah suci yang bukan buatan tangan manusia itu, dia bawa berhadapan dengan Bapa di sorga, dan kemudian karya itu tetap ada di sana. Dia memastikan berdasarkan karya pengorbanannya itu bahwa segala kuasa dosa, maut, dan iblis dikalahkannya, pasti dikalahkannya. Saudara, kita ingat baik-baik tadi, karya pengorbanan Kristus ini sudah dia bawa sampai ke sorga, dan karena itu efektivitas daripada kekalahan kuasa dosa, maut, dan iblis pasti, ya, sesuatu yang dijamin pasti. Dan kemudian memastikan kemenangan umat Allah, dan pekerjaannya ini adalah melalui Roh Kudus dan firman-Nya. Roh Kudus melahirbarukan kita. Roh Kudus menguduskan kita. Roh Kudus memberikan karunia-karunia dalam pelayanan kepada kita. Dan itu adalah pekerjaan Kristus memerintah kita, menunjukkan bahwa dia menang atas segala dosa, iblis, dan maut. Saudara, kelahiran kembali memberikan kepada saudara jaminan pasti, saudara memiliki keselamatan kekal, hidup yang kekal. Maka itu berarti kemenangan atas dosa, maut, dan iblis terjadi. Saudara dikuduskan. Dosa yang hari ini saudara dan saya miliki sebagai umat Allah masih ada dalam diri kita, itu adalah sudah ditaklukkan. Sudah ditaklukkan.
tinggal dibersihkan secara total dalam hidup saudara melalui pekerjaan Roh Kudus secara bertahap. Dan karunia-karunia pelayanan, saudara melayani, saudara diberikan beragam macam karunia, mengusir roh jahat, melakukan beragam mujizat. Saudara dan saya melakukan banyak karunia pemberitaan Injil yang menaklukkan jiwa-jiwa yang tidak kenal Allah untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah ini wujud daripada kemenangan kita sebagai gereja? Kemenangan atas kuasa dosa, maut, dan iblis yang mengikat kehidupan manusia. Dan Yesus yang telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjamin seluruh pekerjaan gereja Tuhan, pelayanan gereja Tuhan pasti mengalami kemenangan. Walaupun sekali lagi untuk sesaat kita mengalami penderitaan, tetapi di balik itu saudara dan saya akan menikmati kemenangan kekal dari Allah kita dalam Kristus. Dan memelihara keselamatan gereja dan melindunginya dari segala yang jahat. Sehingga tadi saya katakan, Dia tidak membiarkan saudara yang telah diselamatkan akan binasa. Yesus bilang apa? Setiap orang yang ditarik Bapa kepadaku, Yesus memastikan dia tidak akan binasa, tetapi diberikan perlindungan oleh Kristus. Jadi saudara, ini bicara mengenai jaminan pasti keselamatan kita. Sekali lagi ini menunjukkan apa? Pemerintahan Kristus atas kita. Dia perintah kita, dia lindungi kita, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan hidup kita, membahayakan keselamatan kita, membahayakan segala tubuh dan jiwa kita. Walaupun Allah mengizinkan sekali lagi adanya penderitaan, tetapi semuanya itu tidak akan merenggut kemenangan kita di dalam Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Lalu Yesus tidak saja memerintah melindungi gerejanya melalui Roh Kudus dan firman-Nya, tetapi juga memerintah gereja melalui para pejabat gereja yang dipilihnya. Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Efesus pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Kita baca teks ini secara bergantian. Saya baca ayat 8, ibu-ibu sekalian yang hadir di sini baca ayat yang ke-9, kita bergantian sampai ayat yang ke-13. Efesus 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita mulai. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberi perintah baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, jadi siapa yang memberikan rasul-rasul, pengajar, penginjil, penggembala? Kristus. Dia yang memberikan mereka. Dan melalui mereka dia memerintah gereja. Karena itu gereja ada secara organisasi. Karena itu saudara dan saya berjumpa dengan ada pejabat-pejabat gerejawi, hamba Tuhan, ya. Entah itu dalam hierarkinya yang beragam, tetapi saudara dan saya melihat bahwa ada hamba Tuhan, ada majelis, ada pengurus, ya, juga ada jemaat awam yang dipimpinnya. Saudara, ketika melihat hal tersebut, saudara sedang memandang kepada apa? Kepada pemerintahan Kristus. Pemerintahan Kristus yang mana dia bekerja melalui para pejabat gereja memberitakan Injil kepada saudara, supaya dosa ditaklukkan, iblis dan maut ditaklukkan ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus oleh pekerjaan Roh Allah. Dan melalui para pejabat gereja, disiplin gerejawi pun dijalankan bagi mereka yang keras kepala, yang memberontak kepada firman Allah, yang melawan kepada Allah dan firman, ya. Dan maka pejabat gereja menggunakan disiplin rohani untuk mendidik kita dan membawa kita kembali ke dalam kebenaran Allah. Ya, itu makanya saudara dan saya melihat misalnya ada ekskomunikasi, ya, di dalam gereja, dan ada disiplin-disiplin melalui teguran, peringatan dan hal-hal yang lain. Jadi para pejabat gereja adalah para pejabat yang merepresentasikan Kristus dan pemerintahannya di dalam kehidupan gerejawi. Karena itu saudara, sebagai para pejabat gereja, saudara seharusnya berhati-hati menggunakan jabatan saudara. Saudara tidak kemudian menggunakan jabatan itu untuk kepentingan saudara memperoleh keuangan yang banyak misalnya. Saudara juga tidak dapat menggunakan jabatan gerejawi untuk mendapatkan popularitas di dalam jabatan saudara.
Atau saudara juga tidak dapat menggunakan jabatan saudara untuk melakukan hal-hal berdosa. Karena ada orang yang memakai kedok rohani untuk menyembunyikan banyak dosa di belakang jabatan rohani yang dipimpinnya. Jadi yang dimilikinya. Jadi saudara, itu berarti jabatan itu adalah sesuatu yang begitu penting, begitu berharga, begitu mulia karena datang dari Kristus. Dan merepresentasikan pemerintahan Kristus. Jadi itu berarti para pejabat gereja, saudara berkewajiban untuk mempelajari Alkitab dan berkewajiban hidup bersesuaian dengan firman Allah. Supaya apa? Pemerintahan Kristus bisa terekspresi di dalam kehidupan saudara. Bahwa nanti saudara ada di dalam kecacatan dalam pemerintahan itu lain hal. Tetapi saudara berkewajiban untuk taat kepada firman. Saudara baca dalam surat-surat Rasul Paulus bagaimana syarat-syarat sebagai penilik jemaat, syarat-syarat sebagai diaken. Kalau saudara baca itu syaratnya perfect, saudara, sempurna, ya. Gak ada manusia yang sempurna, tetapi saudara berjuang kepada apa yang merupakan kehendak Kristus dalam hidup kita. Jadi saudara, itu berarti saudara yang memiliki jabatan ini, saudara seorang majelis, saudara seorang pengurus, saudara harus ingat, saudara merepresentasikan Kristus, bukan organisasi gereja tertentu, bukan denominasi gereja tertentu yang saudara wakili. Saudara wakili siapa? Kristus, Raja dan pemerintahannya, dan dia memerintah melalui Roh Kudus dan firman. Bagaimana mungkin kalau saudara sebagai pejabat gereja saudara abaikan firman? Ya, jadi saudara hati-hati di dalam menjalankan jabatan saudara, karena Kristus, saudara dan saya harus mempertanggungjawabkan jabatan itu. Lalu yang ketiga, Raja yang agung itu memiliki kekuasaan surgawi, ya, kekuasaan yang bersifat universal, di mana para malaikat adalah utusannya yang selalu siap membawa berkat Allah atas umatnya dan siap melindungi umatnya dari segala bahaya yang mengancam. Saudara memperhatikan di dalam Ibrani, surat Ibrani yang tadi sudah sempat kita baca, saya baca lagi ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 bagi kita. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Semua malaikat Allah harus menyembah Allah. Yaitu siapa? Yesus Kristus, anak Allah yang ketika berinkarnasi ke dalam dunia mengerjakan segala tugas misi penyelamatan itu, malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api, ya. Jadi saudara melihat hal ini berarti semua mereka adalah pelayan-pelayan dari Allah semata, dan pelayan dari siapa? Anak manusia yang duduk di sebelah kanan Bapa. Ayat yang ke-13 surat Ibrani pasal 1. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Jadi apa tugas malaikat? Apa tugas malaikat surgawi, saudara? 2, melayani Allah dan melayani umat Allah. Saudara, itu berarti umat Allah dilindungi oleh Allah, dijagai, ditolong sedemikian rupa. Saudara bisa lihat itu misalnya contoh Petrus dibebaskan oleh malaikat Tuhan. Atau di dalam PL, Mahanaim, malaikat, ya, yang dalam jumlah tentara yang begitu besar, ya, menjaga dan memelihara Yakub daripada ketakutan dia terhadap Esau, ya. Saudara juga bisa melihat contoh-contoh yang lain, para malaikat Tuhan diutus Allah untuk melindungi umat Allah. Misalnya di dalam peperangan, ya, orang Samaria dengan bangsa asing di sekeliling mereka, ya, para malaikat datang dan berjaga-jaga dengan pedang yang bernyala-nyala. Jadi saudara melihat di sini bagaimana Allah memakai para malaikat untuk menjalankan tugas yang Allah berikan kepada para malaikat ini, dan terutama, ya, oleh Kristus, ya, Kristus yang memerintahkan mereka. Lalu kemudian Kristus memegang otoritas atas seluruh kekuatan alam dan kuasa kegelapan yang berusaha menghancurkan kerajaannya. Contoh yang tadi saya katakan, ya, setan, iblis, penghulu-penghulu dunia ini yang tadi kita sudah baca dalam kitab Efesus, berusaha untuk menghancurkan umat Allah dalam beragam bentuknya. Entah itu dia tampil dalam mimpi-mimpi dengan menyajikan arwah-arwah roh jahat, ataupun arwah-arwah orang mati, atau saudara dan saya juga bisa ada di dalam konteks gereja tertentu yang menjalankan misalnya misa bagi orang yang sudah mati, ya, saudara mungkin tahu ini misa bagi orang mati berarti di dalam gereja Roma Katolik tentunya. Saudara, itu adalah sesuatu daripada pekerjaan setan
yang ada di balik daripada struktur organisasi gereja dalam liturgi gereja mereka, yang membawa umat Allah bukan menyembah kepada Kristus, tetapi menyembah kepada yang bukan Allah. Siapa yang menjadi objek doa mereka? Atau saudara berdoa, misalnya saya ambil kasus kematian yang baru saja terjadi kepada kru daripada KRI Nanggala 402. Ada yang menulis di medsos bahwa mari kita berdoa untuk orang-orang yang mengalami kematian bersangkutan. Saudara berdoa untuk orang yang mati itu, atau saudara berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan? Saudara harus berdoa untuk orang hidup, saudara, untuk keluarga yang ditinggalkan, bukan untuk orang-orang yang mati itu, saudara. Sudah tidak ada guna lagi saudara berdoa untuk orang yang mati itu, gak ada gunanya, saudara. Jadi saudara, setiap pengajaran-pengajaran yang ada dalam gereja yang menuntun saudara kepada doktrin yang sesat dan bukan kepada Allah yang sejati adalah pekerjaan setan, adalah pekerjaan daripada iblis di balik itu yang mau menghancurkan diri saudara. Dan Kristus berkuasa atas segala sesuatu itu, dan Kristus memberikan kepada saudara wewenang, otoritas untuk mengalahkannya. Penaklukan total seluruh kekuasaan di kaki Kristus pada akhir zaman ini terjadi nanti di dalam, saudara tadi lihat ayat yang ke-13 surat Ibrani pasal yang pertama. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu, ya. Artinya penaklukan itu terus berlangsung sampai dengan penaklukan total tiba, yaitu di akhir zaman nanti ketika Yesus datang sebagai raja dan hakim atas segala sesuatu. Jadi kalau saudara lihat hal ini, berarti sampai sekarang Yesus bekerja, saudara. Dia sebagai raja memerintah atas segala sesuatu. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu. Setan mau buat apa terhadap saudara pun, ya, ataupun ingin merancangkan hal yang buruk terhadap saudara pun, dia harus izin kepada Allah, ya. Saudara, itu berarti otoritas Kristus sebagai anak tunggal Allah adalah otoritas yang begitu besar, yang membuat saudara dan saya sekali lagi tidak perlu takut dengan segala peristiwa yang kita alami, baik penderitaan, kesukaran, ataupun bahkan kematian sekalipun, ya, karena dia raja. Yang kedua, saudara, saya melihat mengenai karya mediatorial daripada Kristus, yaitu Imam Besar Agung. Imam Besar Agung. Yesus, dia sudah datang ke dalam dunia melalui inkarnasinya dan menggenapkan karya misi penyelamatan dia di bumi ini. Tetapi saudara ingat kalimat ini, Kristus secara tetap terus-menerus memberikan korbannya yang telah disempurnakan kepada Bapa sebagai dasar bagi pencurahan anugerah pengampunan dosa dari Allah bagi umatnya. Yang tadi saya katakan sebelumnya, saudara tidak akan punya jaminan bahwa Allah memberikan kepada saudara pengampunan dosa hari ini kalau Yesus tidak pernah naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Saudara nggak pernah jumpa Yesus secara langsung, kan? Saudara ini hidup 2000-an tahun setelah Yesus naik ke surga, saudara. Saudara tidak pernah ketemu dia langsung, saudara tidak pernah ikuti pengajaran dia, saudara bahkan tidak menjadi saksi mata daripada seluruh karya penebusan dia di bumi ini. Lalu apa jaminan bagi saudara yang tidak pernah lihat Yesus ini bahwa saudara diampuni dosa-dosanya? Satu-satunya dia harus naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa. Supaya gereja yang tidak pernah berjumpa dengan Kristus memandang ke belakang kepada salib Kristus yang telah mati, Yesus yang telah mati di atas kayu salib, yang merupakan penggenapan daripada seluruh karya penebusan itu. Dia memandang ke belakang dan memiliki pengharapan bahwa dia pun diampuni dosa-dosanya karena Kristus itu sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Kalau saudara lihat, ya, PL memandang ke depan kepada Kristus, lalu saudara dan saya yang ada dalam zaman akhir memandang ke belakang kepada Kristus. Tapi pengharapan kita satu, yaitu apa? Kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus yang memberikan pengampunan dosa kepada kita selama-lamanya. Karena apa? Karena dia ada di hadapan Allah, di sebelah kanan Bapa selama-lamanya. Lalu Kristus secara tetap menerapkan karya pengorbanannya dan menjadikannya efektif dalam pembenaran dan penyucian umatnya yang berdosa. Pembenaran. Saudara ingat, ya, Ordo Salutis, ya? Kita dibenarkan oleh iman kepada Kristus yang diberikan oleh anugerah internal Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, pembenaran berkaitan dengan apa? Kalau saudara ingat konsep yang saya pernah ajarkan, pembenaran berkaitan dengan apa? Tindakan legalitas Allah, yudisial Allah di hadapan pengadilan Allah untuk saudara dibenarkan. Saudara diperhitungkan benar karena Kristus membenarkan saudara melalui ketaatan pasif dan aktif dia secara sempurna. Dan pengudusan adalah saudara dan saya dianggap suci, kudus oleh karena apa? Darah Kristus yang telah membasuh kita, membersihkan kita satu kali untuk selama-lamanya
melalui kematiannya di atas kayu salib dan melalui penyucian progresif atas dosa kita yang tiap-tiap hari kita itu lakukan. Tetapi saudara tidak tinggal di dalam dosa. Saudara tidak dikuasai dan tidak ditaklukkan oleh dosa lagi. Karena apa? Karena saudara telah memiliki hidup yang baru oleh pekerjaan Roh Allah. Maka saudara, bagaimanakah Roh Allah terus menguduskan saudara? Bagaimanakah Roh Allah terus menyucikan jiwa kita dari dosa-dosa? Otoritasnya datang dari siapa? Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, jadi itu berarti saudara dan saya harus bersyukur kepada Bapa di sorga karena sampai hari ini dan sampai Yesus datang kedua kali, saudara mengalami penerapan karya penebusan Kristus ini melalui Roh Kudus karena Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Ketiga, dalam karya Imam Besar Agung Kristus, Yesus secara tetap menerapkan karya pengorbanannya di mana karya itu telah dibawa naik ke sorga seperti kalimat daripada Gerald Bray, dan berdasarkan pengorbanannya saja sekarang Kristus bersyafaat bagi umatnya di hadirat Allah. Bersyafaat. Saudara baca dalam ayat-ayat referensi yang saya berikan di dalam poin 2 ini, saudara lihat berapa banyak ayat referensi yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa Yesus berdoa syafaat. Ketika Dia ada di bumi ini Dia berdoa syafaat. Dan ketika Dia di sorga, Dia berdoa syafaat juga bagi kita. Doa syafaat Yesus adalah doa syafaat yang penting bagi umat Allah. Karena apa? Pertama, doa syafaat Yesus sebagai Imam Besar Agung memberikan efektivitas bagi perlindungan umat Allah secara kekal. Dia menjaga kita, melindungi kita dengan doa-doanya. Saudara berdoa, saudara punya doa tidak ada jaminan apapun untuk memberikan perlindungan bahkan kepada anak kita, anak kandung kita sekalipun. Saudara punya anak kandung yang bahkan tinggal sama-sama dalam rumah pun saudara tidak punya kekuatan untuk melindungi dia daripada segala yang jahat. Ada salah satu video yang beberapa waktu lalu adik kami itu nonton dan dia beritahukan kepada kami mengenai kesaksian pertolongan dari 911. Saudara tahu 911 adalah nomor darurat yang berlaku di luar negeri dan memberikan pertolongan kepada kondisi-kondisi darurat. Suatu waktu dalam rumah tersebut suaminya, istrinya dan anak perempuannya ada di rumah itu. Istrinya ada di lantai atas, suaminya ada bersama anak-anaknya, bersama anak perempuannya, tetapi anak perempuannya itu lagi tidur dengan anjingnya kalau tidak salah. Lalu tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar. Lalu dia punya suami pergi buka pintu dan dia tanya, ini orang asing. Lalu dia tanya, kenapa? Ada perlu apa? Lalu orang asing ini beritahukan bahwa kami sedang mencari buronan. Ternyata itu adalah orang-orang dalam komunitas atau geng narkoba. Jadi mereka cari temannya karena urusan narkoba. Lalu tanpa banyak bicara, mereka masuk ke dalam rumah dan mereka tembak mati suaminya. Lalu anak perempuan yang sedang tertidur nyenyak ditembak didor di kepalanya. Ketika istrinya dengar itu, istrinya lari dari atas turun. Begitu lari lalu istrinya ditembak juga. Tetapi istrinya pura-pura mati. Pada waktu pura-pura mati karena orang ini masih sibuk di bawah, penjahat-penjahat ini masih sibuk di bawah, langsung dia calling 911, minta tolong untuk selamatkan mereka. Saudara, apa yang saya mau katakan? Seorang kepala keluarga, seorang ibu rumah tangga tidak mampu melindungi anaknya bahkan yang sedang tidur nyenyak dari kematian. Tiba-tiba orang masuk ke dalam rumah itu dan dor, mati langsung. Syukur istrinya masih diselamatkan sehingga ada saksi mata dan kemudian penjahat itu ditangkap dan diberikan hukuman mati. Saudara, ini adalah sesuatu yang saudara dan saya pikirkan. Jika Dia yang naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa tidak mampu melindungi saudara, tubuh dan jiwa saudara, untuk apa Dia jadi raja kita? Untuk apa Dia diakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya? Dan untuk apa saudara berdoa kepada Dia minta perlindungan? Karena Dia adalah Allah yang berkuasa, berotoritas. Dia adalah pemegang kendali atas sorga dan bumi secara universal dan partikular atas gerejanya. Maka saudara memiliki pengharapan bahwa Dia berkuasa melindungi saudara, tubuh jiwa saudara. Saudara tidak sanggup bahkan menjaga diri saudara sendiri. Anak saudara gak sanggup saudara jaga, juga dirimu sendiri. Saudara tidak mampu untuk lindungi. Tetapi Dia memastikan
Dia memastikan dengan duduk di sebelah kanan Allah Bapa berdasarkan pengorbanan dia di atas kayu salib yang sudah diselesaikan dalam misinya di dunia. Saudara dilindungi oleh apa? Oleh doa dia. Doa dia adalah perlindungan efektif bagi saudara. Saudara mati, entah karena apa saja penyebabnya, jika saudara umat Tuhan, saudara pasti selamat. Kematian tidak membuat saudara kehilangan keselamatan saudara atau kehilangan spiritual union saudara dengan Kristus. Saudara akan tetap mengalaminya setelah kematian dan sampai selama-lamanya. Doa Kristus adalah doa yang efektif untuk menjadikan doa-doa serta pelayanan-pelayanan umatnya diterima oleh Allah. Saudara ingat setiap kalimat daripada para pendoa syafaat yang biasanya mungkin diucapkan. Seringkali bilang begini, Bapa di surga, kami serahkan doa-doa kami yang tidak sempurna ini, biarlah Engkau menyempurnakannya. Kenapa saudara berdoa begitu? Pertama pasti saudara sadar saudara orang berdosa sehingga doa-doa saudara pasti tidak sempurna. Tetapi terus siapa yang menyempurnakan? Tentu Kristus yang menyempurnakan bagi kita. Tetapi saudara, dasar itu saudara miliki jika dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia ada di sana dan dia memastikan bahwa berdasarkan karya pengorbanan dia ini, saudara yang telah ditebus oleh karya pengorbanan ini, saudara punya doa-doa yang dinaikkan kepada Bapa di sorga disempurnakan oleh karya Kristus. Darah dia yang membasuh saudara punya doa-doa itu, membersihkan saudara punya kata-kata doa yang mungkin saudara dan saya juga tidak mengerti kehendak Allah itu apa, tetapi Roh Kudus Tuhan telah diutus untuk apa? Membantu saudara untuk berdoa sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Jadi doa Yesus itu memastikan doa-doa saudara itu diterima oleh Bapa di sorga. Dengan cara apa? Dia pengutus Roh Kudus sebagai pengantara doa kita dan pelayanan-pelayanan kita. Saudara dan saya harus mengingat bahwa kita punya pelayanan, sehebat apapun kita pasti ada kekurangan. Ya, pasti ada kekurangan karena kita orang berdosa. Tetapi di dalam Kristus kita menyerahkan pelayanan-pelayanan kita itu dan dikuduskan oleh darahnya. Diberkati oleh Kristus, dijadikan efektif sehingga pelayanan para rasul, pelayanan gereja, pelayanan para misionaris, pelayanan hamba-hamba Tuhan di zaman sekarang, pelayanan kaum awam yang telah percaya kepada Yesus Kristus berkenan kepada Bapa di surga. Berkenan kepada Bapa di surga. Itu bukan karena saudara hebat, bukan juga karena saudara perfect mengerjakannya, tetapi karena Kristus yang memberikan kepada saudara perkenanan berdasarkan karya pengorbanan dia. Jadi saudara, betapa luar biasanya benefit pekerjaan daripada Kristus sebagai imam besar agung di sorga yang duduk di sebelah kanan Bapa selama-lamanya. Lalu saudara, saya melihat poin yang ketiga, tugas mediatorial daripada anak manusia yang duduk di sebelah kanan Bapa, yaitu sebagai nabi yang agung. Kalau saudara lihat sebagai raja dan juga sebagai imam besar agung, Yesus selalu menggunakan atau memakai Roh Kudus sebagai agennya, memakai firman sebagai agennya. Begitu juga di dalam tugas dia sebagai nabi yang agung, ini begitu terlihat penting. Karena apa? Karena Yesus sampai di sorga pun dia tetap mengerjakan ini melalui Roh Kudus. Bahkan sebelum Yesus berinkarnasi, ketika dia berinkarnasi dan naik ke sorga duduk di sebelah kanan Bapa, tugas ini tetap dikerjakannya melalui Roh Kudus. Kita lihat yang pertama, sebagai nabi yang agung, Yesus mengutus Roh-Nya yang kudus untuk mengingatkan kita, mengajarkan dan memimpin umatnya dalam segala kebenaran dan memperkaya umatnya dalam kepenuhan Allah yang digenapi dalam Pentakosta. Saudara bandingkan dalam Yohanes 14 ayat 26, di situ mengenai janji tentang kedatangan Roh Kudus. Kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, ini adalah sesuatu yang begitu indah. Ketika saudara ada di dalam hidup saudara, banyak kali kita melupakan berita firman Allah. Banyak kali saudara juga tidak menghafalkan ayat-ayat Alkitab, bukan? Tetapi anehnya, ketika saudara ada dalam pergumulan yang begitu mendesak jiwa saudara, tiba-tiba suara yang lembut itu bukan suara hati saudara, tetapi suara Roh Kudus yang lembut itu yang telah hadir dalam jiwa saudara ketika saudara dilahir barukan,
dia menyuarakan firman yang tepat dengan kebutuhan saudara. Mengapakah dia mengerjakan itu? Karena memang itu kehendak Allah. Dan yang kedua, memang itu tugas Roh Kudus. Karena dia diutus oleh Nabi yang agung, yaitu Kristus, yang duduk di sebelah kanan Bapa untuk mengerjakan itu bagi kita. Dalam segala kelemahan-kelemahan kita, Roh Allah hadir mengajarkan kita. Dia pimpin kita, dia ingatkan kita akan firman. Saudara, itu adalah pekerjaan Allah yang begitu ajaib. Roh Kudus itu seperti, saya kasih tanda petik, ibu bagi kita. Seorang ibu ketika anaknya itu mengalami kesukaran, mengalami kesulitan, ibu yang baik akan terus memperhatikan kebutuhan sang anak dan mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan sang anak. Termasuk ketika anak itu lalai, anak itu mengalami hal-hal yang misalnya gagal dalam pekerjaan-pekerjaan dia, siapa yang datang dan menghibur, memimpin, mengarahkan anak itu dengan penuh kelemah lembutan? Sang ibu. Walaupun kita tahu kadang-kadang ibu itu dengan kekuatannya dia menegur dengan keras, itu pasti, tetapi juga ada kelembutan di mana sang ibu membimbing, memimpin, mengajar anaknya. Saudara, begitulah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan ketika Roh Kudus mengerjakan itu, saudara ingat, Roh Kudus tidak pernah bekerja dari dirinya sendiri kata Alkitab, tetapi dia bekerja karena apa? Karena perintah, otoritas daripada anak. Dan anak dapat perintah dari siapa? Bapa. Trinitas mengerjakannya bagi kita. Jadi saudara, betapa indahnya Kristus duduk di sebelah kanan Bapa. Supaya apa? Saudara diingatkan, saudara diajar, dipimpin di dalam kebenaran. Dan saudara dipenuhi dalam segala kekayaan, kelimpahan kasih karunia Allah. Kedua, Nabi yang agung bekerja melalui Roh Kudus. Secara aktif Kristus bekerja di dalam banyak hal. Misalnya saya tulis di sini, inspirasi Alkitab, PLPB. Roh Kudus bekerja di sana. Tetapi saudara ingat catatan daripada 1 Petrus, Roh Kristus telah memberikan inspirasi itu kepada para nabi. Berarti Kristus sudah mengerjakannya, memberitakannya melalui Roh Kudus di dalam PL, di dalam PB pun demikian. Khotbah para rasul dan para hamba Tuhan. Saudara, itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus yang memimpin mereka. Memelihara gereja Tuhan dalam segala bentuknya. Meletakkan fondasi iman gereja dalam kebenaran. Ya, fondasi iman saudara itu berkaitan dengan apa? Injil Kristus. Dan mengefektifkan karya Kristus dan segala berkat rohani, berkat sorgawi Allah dalam hidup umat pilihan Allah. Apa saja berkat rohani itu? Banyak sekali. Saudara bisa temukan itu dalam seluruh PL dan PB. Jadi betapa limpahnya pekerjaan Kristus ketika dia ada di sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi saudara, bersukacitalah ketika Kristus naik ke sorga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Penghiburan, pengharapan, kekuatan yang daripada Allah senantiasa ada pada kita. Penyertaan dia itu ya dan amin dalam hidup kita. Dan menjadi jaminan pasti bahwa pekerjaan Kristus diaplikasikan secara efektif oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Pimpinan dia melalui rohnya dan firmannya pasti terjadi dalam hidup kita. Sampai kapan? Sampai kita berjumpa muka dengan Kristus. Kiranya firman ini hari ini menguatkan iman kita dan membuat kita semakin mengenal Allah kita, pekerjaan-pekerjaan Allah kita, terutama Yesus Kristus yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala berkat kasih karunia Allah yang indah di dalam anak tunggalmu Yesus Kristus, yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Begitu banyak benefit yang Tuhan berikan bagi kami secara rohani. Kami berdoa agar pekerjaan Kristus ini tidak kami abaikan, tidak kami anggap sepele, tetapi kami sungguh-sungguh menghargainya, menerimanya di dalam iman kami, mengalaminya oleh pekerjaan Roh Allah, dan oleh kasih karunia Allah kami boleh memperoleh jaminan kekal bahwa semuanya ini akan kami dapatkan penggenapannya di akhir zaman nanti. Tolong kami ya Tuhan, supaya hidup kami adalah hidup yang sungguh-sungguh mencerminkan pemerintahan Kristus dalam hidup kami, baik secara personal dan juga secara komunal. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan pimpinan Bapa di surga semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.